Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, saya sering ikut atau mengiringi pindapata beberapa biku di daerah pasar. Umat-umat memberikan makanan jadi, kue, biskuit, dan memasukkan ke dalam pata. Pata berarti mangkuk dharma makan biku ya. Kadang ada umat ingin memberikan uang tunai kepada biku, dan biku tersebut akan menaruh tutup pata di bagian atas, sehingga tempat umat tersebut menaruhkan uang tunainya, sebagai tempat umat tersebut menaruh uang tunainya gitu. Jadi biku pindah pata. Biasa mangkuk biku itu ada tutupnya ya. Nah, jadi kadang-kadang pata itu biasanya untuk menerima hanya makanan dimasukkan ke dalam mangkuk. Tapi kalau ada yang selain makanan itu diterima, jadi tutupnya di atas, ditaruh di atas mangkuk. Nah, tutup mangkuk tersebut untuk menerima selain makanan. Nah, misalnya kayak biasanya sih minuman ya, tapi ini uang ya. Jadi bikunya ditutup mangkuknya pakai tutup bata, tutup mangkuk, lalu uangnya taruh di situ. Lalu kapia pendamping menerima atau mengambilnya setelah biku tersebut menerima uang dari hasil yang ditaruh di atas penutup bata. Jadi setelah bikunya terima dengan tutup bata itu ya, katanya ada asisten, ya, ada umat awam yang pendampingnya ya, yang ngambil uang tersebut lalu ya disimpan loh sama si umat ini. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar uang tunai ditaruh di atas tempat pata seperti itu? Jika umat ingin mendanakan uang tunai, tidak menyalahkan aturan kebikuankah? Ya. Jika tidak layak, apakah sebagai pengiring kita termasuk ikut berkontribusi dalam pelanggaran tersebut? Mohon pencerahannya, Bante. Oke. Jadi ini adalah perihal menerima uang ya di tutup pata. Nah, sebetulnya apakah ditutup pata ya atau kadang-kadang umat yang tidak paham ya masukin ke dalam amplop ya uang, masukin ke dalam amplop atau kadang-kadang dimasukkan ke dalam paket. Nah, misalnya paket jubah tapi di dalamnya ada amplop atau uang gitu. Nah, dengan berbagai cara ya, uang itu sebetulnya tidak boleh diterima oleh seorang biku ya. Seorang biku tidak boleh menerima. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, Bante akan mengambil referensi-referensi dari kitab Winaya, ya, karena kitab Winaya menjelaskan perihal kebikuan. Ya. Yang pertama, dari kitab pertama Winaya. Ini kitab pertama, jadi ini penting sekali ya. Kalau tidak ada banyak waktu pun, setidaknya seharusnya kitab yang pertama ya pernah baca ya. Jadi kitab yang pertama menjelaskannya, kitab ini disebut kitab Parajika. Disebut sebagai Yopana Bhikkhu Jataru Parajatang Ugan Heawa Ugan Hapeawa Upanikitang Wasadiyeya Nisagiyang Pacitiyam. Ya. Nah, ini Buddha menurunkan peraturan untuk biku ya, yang mana sebetulnya masuk ke dalam peraturan utama ya. Ada 227 peraturan utama yang harus dijalankan oleh seorang biku semenjak ia ditahbis. Ya. Nah, apa salah satunya itu ya? Nah, ini peraturan namanya Nisagya Pacittiya. Jadi kalau peraturan ini terlanggar ya, maka prosedurnya ada dua. Yang pertama Nisagya, artinya itu barang tersebut harus dilepas kepemilikannya. Ya. Kemudian Pacittiya artinya harus diakui. Pertama barangnya harus dibuang atau dilepas ya, diserahkan ke orang lain lalu diakui ya, diakui ke sesama biku. Nah, peraturannya apa? Yopana biku jata rupa rajatang ugan heawa ya. Jadi biku manapun yang menerima jata rupa rajatang. Jata rupa itu mengacu kepada emas. Nah, seringkali diterjemahkan sebagai emas ya. Nah, rajata itu
seringkali diterjemahkan sebagai perak. Nah, jadi kalau menurut terjemahan harafiahnya ya, jadi seorang biku tidak boleh ya menerima emas dan perak ya. Kemudian ugan hapeawa ya. Apakah dia menyuruh orang lain untuk menerima untuknya ya. Jadi nyuruh orang lain ya yang menerima emas dan perak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah upanikitangwa sadiyeya, atau dia senang ya, atau menyetujui bahwa ini disimpan untuknya. Jadi atau disimpan di dekatnya gitu ya. Nah, gitu. Ya misalnya mungkin diri sendiri nggak terima, tapi umat menaruh di dekat kakinya gitu ya. Tidak sentuh secara fisik, tapi taruh di situ ya. Itu juga enggak boleh katanya gitu ya. Nah, enggak boleh ini artinya secara batin tuh harus menolak. Kalau kadang-kadang ya kita mau menjalankan winaya atau peraturan biku, tapi kita diundang ke acara yang biku-biku lain itu menerima, ya, yang bikunya tidak menjalankan winaya misalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu kadang-kadang katanya diperbolehkan meskipun tidak menolak secara verbal, ya, tapi menolak secara batin pada saat umat awam menaruh ya emas dan perak itu di depan ya atau di dekat si biku tersebut. Nah, tapi bukan berarti habis itu boleh ambil, bukan ya. Artinya kalau sudah menolak secara batin, ya udah itu kelihatannya aja seperti menerima, tapi sebetulnya enggak mau menerima. Ya. Nah, nanti ya ditinggal aja gitu ya. Nah, di peraturan itu juga ya, sorry ini bukan Raja Sikapada ya, ini Jatarupa Sikapada. Ya, maaf ya. Jadi balik lagi itu adalah Jatarupa Sikapada. Nah, waktu membahas itu, Buddha menjelaskan lagi apa yang disebut sebagai Jatarupang. Ya, memang sih secara harafiah kan diterjemahkan sebagai emas. Coba kita lihat lagi apa yang Buddha maksud dengan Jatarupang. Jadi secara Pali disebutkan Jatarupang nama Satu Wano Wucati. Satu Wano artinya adalah warna Buddha, warna guru. Nah, guru di sini ternyata mengacu kepada Buddha. Nah, jadi warna kulit Buddha itu katanya seperti emas. Ya. Nah, itu katanya. Makanya terjemahan harafiahnya jadi emas. Ya, oke ya. Yang kedua, Rajatang. Rajatang nama Kahapano, Lohamasako, Daru Masako, Jatuh Masako. Nah, jadi Kahapana Masaka ini sebetulnya mata uang di zaman Buddha dulu ya. Nah, sedangkan Kahapana mungkin kalau zaman sekarang ya rupiah, dolar, pound sterling dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Jadi yang dianggap orang ini mata uang nih ya, namanya apa? Rupiah, namanya pound sterling dan lain sebagainya ya. Nah, kalau zaman dulu disebut sebagai Kahapana. Nah, Kahapana sendiri ya materialnya terbuat dari apa? Dari emas, campurannya perak dan tembaga katanya. Seperempatnya emas, seperempatnya perak, 2/4-nya tembaga katanya. Nah, campuran itu dijadikanlah uang logam gitu ya, kayak uang zaman dulu itu. Kemudian lohama sako ya. Nah, jadi masaka ini ukurannya lebih kecil lagi tapi juga masuk kategori uang. Nah, kalau kita kan kadang ada uang kertas, uang logam ya. Nah, mereka disebut kahapana masaka gitu ya. Nah, tapi kalau yang namanya loha itu biasanya dari logam ya. Nah, kemudian daru itu dari kayu ya. Jadi mata uang mereka itu dari kayu loh, uang logam tapi uang kayu berarti, uang kayu. Kemudian jatuh. Nah, jatuh masako, jatuh itu damar ya, dari sejenis damar. Nah, kemudian Buddha lanjutin lagi. Ini Buddha yang sebut langsung ya. Yewo harang gacati. Ya. Jadi apapun ya. Jadi bisa disebut sebagai pound sterling, dolar, ya, rupi dan lain sebagainya, yen ya. Nah, itu semua adalah masuk kategori rajatang. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang penerjemahannya jadi kalau kita ikutin penerjemahan harafiah seperti perak ya. Nah, di sini kategorinya enggak ya, di sini lebih luas. Jadi mengacu semua bentuk uang ya atau bentuk alat tukar nih. Nah,
Jadi zaman sekarang kan uang kita ya, ada uang kertas. Terbuat dari mana? Dari kertas. Nah, atau kadang-kadang campuran plastik ya. Nah, juga ada uang apa? Uang receh atau uang logam. Nah, macam-macam ya. Zaman sekarang juga kita bisa belanja nggak cuma pakai itu ya. Tapi misalnya pakai apa? Cek gitu ya. Nah, terus orang zaman sekarang udah nggak bawa banyak uang, tapi bawanya apa? Kredit card, debit card, dan lain sebagainya ya, ATM. Nah, semua itu kan kalau orang melihat dari luar ya, itu kan seperti uang ya, alat tukar ya. Nah, jadi kalau begitu biku nggak boleh menerima ini. Ya. Nah, tapi dijelaskan bahwa biku itu boleh menerima kayak kupon makan. Nah, boleh itu kayaknya ya. Ya, dijelaskan di Winaya misalnya biku waktu pergi di perjalanan terus dapat kupon makan nih. Bante besok bisa ditukar nih makanan gitu ya. Nah, jadi besoknya dia bisa datang ke tempat itu ya yang dia bisa tukar kupon itu nanti beliau dapat makanan. Nah, yang seperti itu boleh. Nah, jadi apa? Kalau perihal barang-barang yang diizinkan oleh Buddha seperti makanan, jubah, ya, dan lain sebagainya, itu boleh dalam bentuk apa? Kayak kupon ya, kupon. Nah, tapi ini nggak bisa di-reimburse loh ya, nggak seperti kayak di food court kalau kita pakai kupon, tapi kalau nggak habis kuponnya bisa di-reimburse, dikembalikan uang gitu. Nggak bisa. Kupon ini cuma bisa dapat makanan, tapi nggak bisa jadi uang. Nah, kalau yang seperti ini, Biku masih boleh pakai. Nah, contohnya kalau zaman dulu ya, misalnya kartu MRT di Singapura ya, itu kan untuk naik bus ya, naik kereta. Nah, kalau zaman dulu masih boleh. Kartu MRT itu boleh meskipun di dalamnya itu kan kayak ada dananya ya. Nah, tapi fungsinya cuma untuk apa? Transport, nggak bisa buat yang lain kalau dulu. Ya. Tapi kalau sekarang katanya bisa untuk belanja di 7-Eleven, ya di minimarket dan lain sebagainya. Oleh sebab itu zaman sekarang MRT udah nggak boleh lagi. Ya. Nah, jadi itu seperti kayak kupon transport. Nah, yang seperti itu masih boleh. Ya. Nah, kemudian dari segi ini nih, Mendaka Sikapadan. Ya. Jadi waktu itu Mendaka ini adalah kakeknya Wisaka, ya umat yang sangat dermawan, sekeluarga ya sangat dermawan kepada ajaran Buddha, kepada Buddha dan Sangha. Nah kakeknya ini pingin berdana gitu sebetulnya kebutuhan-kebutuhan yang layak bagi Buddha dan Sangha. Tapi kan ia sendiri adalah seorang pedagang ya, businessman. Jadi nggak selalu bisa selalu dekat gitu dan tahu kebutuhan yang dibutuhkan oleh Sangha. Nah, oleh sebab itu, waktu itu Mendaka minta izin kepada Buddha ya, bahwa Buddha boleh enggak saya menitipkan uang saya, yang mana waktu itu disebut sebagai hiranyang. Hiranyang adalah emas, beneran emas ya. Nah, boleh nggak saya menitipkan emas saya ini ke tangan umat awam? Ya, umat awam ini yang disebut sebagai kapia atau asisten yang biasanya mendampingi biku gitu di dalam perjalanan, di wihara, ya memenuhi kebutuhan biku, membantu pengaturan keuangan transaksi dan lain sebagainya. Nah, jadi si Mendaka minta izin kepada Buddha bahwa boleh nggak saya menitipkan emas ini ke tangan kapia, ya, nah, nanti kalau misalnya Sangga membutuhkan sesuatu, Sangga bisa bilang ke Kapia ya. Oh, Kapia, Bante butuh apa? Misalnya jubah gitu ya, butuh makanan dan lain sebagainya. Ya, butuh tiket gitu misalnya ya, tiket perjalanan. Nah, atau misalnya Sangga butuh ya, misalnya perabot dan lain sebagainya. Nah, jadi mintanya ke Kapia. Dia bilang, "Karena apa Buddha? Karena saya nggak pingin sih berdana ke Sangga, tapi saya nggak bisa selalu ada di dekat Sangga. Setiap kali ada kebutuhan muncul. Nah, oleh sebab itu boleh nggak saya titip ke Kapia?" Ya. Nah, Buddha mengizinkan. Nah, jadi waktu itu ya Buddha bilang, "Santi bhikkhave manusa sadhapasana," ya. Para biku, ada orang-orang yang memiliki sadha, keyakinan yang kuat. Ya. Te kapia karakanang hathe hiranyang upanikhipanti. Ya. Orang-orang tersebut ya, menitipkan emas ke tangan kapia karaka atau asisten ini ya. Imina ayasa yang kapiang tang hati. Nah, dan dia
menitip pesan ke Kapia bilang bahwa dengan emas ini ya, apapun yang layak bagi biku, nah, kamu berikan itu. Ya. Nah, jadi udah ada titip pesan gitu ya bahwa kalau ada Bante butuh sesuatu, kamu bisa beli dari ini ya. Ini dari umat, sesama umat bicara ya. Nah, kemudian Buddha lanjutkan. Anujanami bhikkhave yang tato kapiyang tangsa ditung. Ya. Nah, Buddha bilang bahwa saya izinkan para biku, apapun yang layak, ya, kalian boleh terima. Tapi Buddha lanjutkan, Natwewa hang bhikkhave kenaci pariyayena jatarupa rajatang sadita bang pariyesita bang ti wadami. Ya. Tapi saya bilang, ya, saya nyatakan para biku dengan cara apapun bahwa kalian tidak boleh mencari. Ya. Nah, mencari emas, yang artinya nggak boleh cari donatur gitu untuk terima. Ya. Tadi emas dan perak ya, yang barusan sudah dijelaskan tadi di atas, bahwa itu berarti semua termasuk uang, ya, jenis apapun itu. Kemudian kenaci pariyayena, dengan cara apapun katanya. Jatarupang sadita bang, menerima uang tersebut. Pariyesita bang, dan dicari. Nah, jadi Buddha nggak mengizinkan kita. Ya. Nah, kenapa sih Buddha nggak mengizinkan? Ya? Di Maniculaka Sutta, ya, di Samyutta Nikaya, Buddha menjelaskan bahwa saya tidak mengizinkan uang, ya, atau emas perak kepada para biku, ya, murid saya. Kenapa? Kalau saya izinkan, seolah-olah saya juga mengizinkan mereka untuk menikmati 5 kesenangan indera, katanya. Ya. Nah, karena apa? Dengan uang kan kita bisa mengakses 5 kesenangan indera, ya. Nah, tapi kalau untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang layak, ya, seperti jubah, mangkuk, ya, atau tiket transport dan lain sebagainya, peralatan belajar dan mengajar, nah itu boleh, ya. Itu namanya kebutuhan yang layak atau kapia bandang namanya. Ya. Nah, sekarang kita udah tahu bahwa biku dengan cara apapun nggak boleh menerima uang. Nah, lalu kalau misalnya ada umat yang tidak paham, memaksakan gitu ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satu cara tadi ya, dengan batin nggak menerima. Ya, tapi dia sodor gitu misalnya ya. Ya udah, jadi pokoknya di dalam batin nggak mau menerima. Nah, atau kita bisa tutup patanya ya, kita tidak mau kasih kesempatan untuk ditaruh ke dalam patah. Atau kita tolak sama sekali. Nah, tapi waktu pindah cara kan kadang kita nggak boleh bicara ya. Nah, kalau nggak mau bicara ya kita kasih tangan, kita nggak mau, atau kita tutup gitu, nggak kasih kesempatan dia menaruh di dalam patah. Nah, itu bisa. Atau kalau harus bicara, kita bicara bahwa saya tidak menerima uang. Gitu ya. Atau Buddha tidak izinkan kami menerima uang. Nah, dan lain sebagainya. Bisa dengan berbagai cara. Nah, itu. Tapi tidak perlu kasar, tidak perlu menyakiti perasaan umat. Ya. Nah, udah cukup. Itu tugas seorang biku, yaitu adalah menolak. Nah, begitu juga kalau mereka bilang, Bante, saya transfer ya ke rekening si Anu dan lain sebagainya. Nah, itu juga biku tidak boleh terlibat transaksi loh ya. Apapun bentuknya pengaturan, misalnya seperti mereka bilang, saya transfer ini ke sana, ke sini, atau ke rekening Bante ya, perihal ada atau nggak ada rekening tersebut. Tapi kalau kita mengiyakan untuk ditransfer, berarti kita terlibat ya, karena instruksi kita terlibat transaksi moneter. Nah, itu juga pelanggaran yang lainnya lagi. Ya. Jadi selain tidak boleh menerima uang, juga tidak boleh terlibat transaksi apapun. Ya. Termasuk kayak tanda tangan, tapi hasil tanda tangan kita lalu terjadi transaksi atau uang itu dicairkan. Nah, itu juga tidak boleh. Ya. Nah, oleh sebab itu, waktu pertanyaannya adalah, apakah benar uang tunai ditaruh di atas tempat patah seperti itu jika umat ingin mendandakan uang tunai tidak menyalahkan aturan kebikuan? Itu tidak. Ya. Berarti menyalahkan peraturan kebikuan. Jadi kalau bikunya dengan batin menerima, berarti bikunya sudah otomatis terjadi pelanggaran peraturan ini. Tapi kalau di batinnya itu tidak menerima, ya, maka dia apakah harus menolak atau diam saja? Ya.
Nah, atau kasih gestur, nggak kasih, ya. Nah, gitu. Jadi itu adalah tugas seorang biku, kewajiban mereka. Ya, jika tidak layak, apakah sebagai pengiring kita termasuk ikut berkontribusi dalam pelanggaran? Nah, sebagai pengiring, pendamping, ya, Anda bisa menghimbau umat yang ingin berdana. Anda bisa ingatkan gitu. Sebagai pendamping, Anda bilang, oh Bante tidak boleh terima uang, itu melanggar peraturan kebikuan misalnya, ya. Nah, atau oh itu adalah peraturan monastik Bante, nggak boleh terima. Nah, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, atau ya misalnya si umat awam bisa arahkan gitu ya. Oh Bante nggak boleh terima uang, tapi kalau misalnya mau diatur ya untuk wihara dan lain sebagainya, saya bisa bantu misalnya gitu. Nah, dari ini umat awam ke umat awam itu bisa bicara ya. Tapi kalau bikunya waktu itu nggak boleh ngajarin. Waktu umat ingin berdana, biku nggak boleh ngajarin ya. Jadi cuma boleh menolak, nggak boleh ngajarin cara yang benar gitu, nggak boleh. Tapi sebagai umat awam, kalian bisa mengajarkan ke umat ini bahwa oh gimana caranya tetap didanakan, tapi dengan cara yang layak. Nah contohnya seperti tadi ya, peraturan yang diizinkan Buddha pada saat Mendaka meminta izin dari Sang Buddha. Nah ini dititipkan ke tangan kapi ya asisten, nanti kalau bantenya membutuhkan sesuatu, nah itu asisten bisa penuhi kebutuhan bantenya gitu ya, tapi bantenya nggak boleh terima uang. Yang bante terima apa? Kebutuhan yang layak. Nah, jadi sebagai penggiring, supaya tidak berkontribusi dalam pelanggaran, Anda bisa malah mengedukasi umatnya gitu ya. Nah, demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.